wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Risma di channel YouTube-nya PMB Bidan Eko Fitriana. Nah bun, siapa nih bunda-bunda yang bingung apa sih perbedaan pup bayi ASI dan bayi sufor gitu? Soalnya kan banyak nih bunda-bunda yang masih bingung, emang perbedaannya gimana? Yang termasuk normal yang gimana? Atau yang sudah dikatakan diare itu yang seperti apa gitu ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang perbedaan keduanya gitu, yang masuk normal gimana, yang sudah termasuk diare itu yang seperti apa gitu ya. Nah sekarang yang bunda-bunda harus tahu, di ASI itu banyak mengandung gula yang tinggi gitu. Jadi sangat wajar untuk bayi yang ASI bisa pup 6-10 kali dalam sehari ya. Kalau misalnya pupnya cair nih tapi masih ada ampasnya, terus kok berbiji, berbusa, atau kadang bau agak asem gitu ya, itu nggak apa-apa, gak masalah gitu. Tapi tetap harus ada yang diperhatikan. Itu apa aja ya? Selama bayinya masih mau menyusu, nggak mutah berlebihan, perutnya enggak semakin lama semakin membesar, bayi masih bisa buang angin, nggak rewel, ya itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Mau 5-6 hari pun nggak apa-apa gitu ya. Nah itu pasti ada penyebabnya ya bun ya. Penyebabnya apa sih? Itu terjadi karena refleks gastrolika atau refleks tubuh yang meningkatkan pergerakan usus besar, yang diakibatkan karena bayi yang menyusu tadi, sehingga bayi bisa langsung BAB setelah menyusu gitu. Itu terjadi karena usus besar bayi itu memang belum berfungsi secara sempurna ya bun ya, sehingga gula di susu atau laktosa itu tidak bisa dicerna juga secara sempurna. Jadi memang kalau bahasa kitanya itu ya pencernaannya belum sempurna gitu. Jadi wajar ya. Sama juga ya bun, harus diperhatikan konsistensinya. Selama bayinya BAB-nya enggak yang encer banget gitu, atau enggak yang bulat-bulat kayak BAB kambing gitu, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Sama juga harus diperhatikan konsistensinya ya. Nah untuk bayi supor usia 1-2 bulan itu bisa BAB-nya sampai 4 kali dalam sehari. Tapi nanti semakin bertambah usia ya semakin berkurang, bisa jadi sehari 2 kali gitu ya. Sama juga tetap harus diperhatikan konsistensinya. Nah terus warnanya gimana sih? Nah yang harus bunda-bunda ketahui juga, memang warna pup bayi itu mengartikan tentang kondisi kesehatan bayi gitu ya. Untuk bayi yang ASI, warna pup kuning kecoklatan itu normal ya. Dan kalau untuk bayi yang sufor, biasanya warna kuning kehijauan atau hijau, itu biasanya bayi yang sufor. Tapi misal bun aku sufor nih, ngasihnya sufor tapi ada biji-bijinya gimana, ya nggak apa-apa, gak masalah gitu ya. Nah terus ada juga nih pup bayi yang warnanya kuning kehitaman. Itu kenapa? Biasanya bayinya itu sedang mengkonsumsi zat besi. Kan ada tuh memang sekarang dianjurkan juga sama dokter spesialis anak, misal udah boleh nih diberikan zat besi gitu. Nah biasanya pupnya itu kuning kehitaman gitu ya. Ada juga yang pupnya itu hitam pekat. Itu kalau misalnya di bawah usia 1 minggu itu wajar. Apalagi bayi yang baru lahir itu biasanya pupnya memang hitam. Itu namanya mekonium dan memang itu normal gitu ya. Kecuali kalau misalnya usianya sudah lebih dari 1 minggu tapi kok pupnya hitam ya gitu, itu bisa jadi karena gangguan pencernaan, jadi harus dicek ke dokter gitu ya. Terus yang mencret yang gimana? Yaitu tadi yang bayinya itu pupnya udah encer tanpa ampas sama sekali, terus frekuensinya sering, bayinya rewel, bisa ada muntahnya atau bahkan demam gitu. Dan ada juga bayi yang mencretnya itu bercampur darah, itu nggak boleh, takutnya memang ada perdarahan gitu, jadi harus dicek ke dokter spesialis anak gitu ya. Dan ada juga satu lagi yang pupnya itu warna abu-abu, itu bisa ditandai bahwa bayi itu punya gangguan fungsi hati, jadi harus dicek gitu ya. Selain itu yang frekuensinya mau 5 kali, selama tadi syarat yang saya sebutin itu baik-baik aja ya nggak apa-apa gitu ya. Saya ingetin lagi, syaratnya apa bu? Yang pertama, bayinya itu tidak ada perubahan dalam menyusu, bayi masih mau menyusui, bayi tidak kembung, bayi tidak rewel, masih bisa kentut, perutnya tidak semakin lama semakin membesar gitu ya, itu nggak apa-apa. Nah
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bunda-bunda yang masih bingung atau ada yang mau bertanya tentang hal lain, tentang masalah pup bayi atau hal lainnya gitu. Boleh, nggak apa-apa, di komen aja di bawah atau bisa langsung datang ke klinik bidan Eko Fitriana ya. Nanti boleh diklik aja di Maps, ada kok ya, namanya klinik bidan Eko Fitriana. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.